adik-adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Nusdal Khaira. Oke, pada kesempatan ini kakak akan menceritakan tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Fir'aun, di mana kisah ini adalah kisah nyata yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Siap-siap ya adik-adik, kita akan mendengarkan ceritanya. Al-Kisah, dahulu kala ada seorang raja yang mengaku dia adalah Tuhan yang patut disembah oleh semua orang. Namanya adalah Fir'aun. Raja ini raja yang sangat sombong. Dia ingin disembah oleh semua orang. Dia berkata, "Wahai para manusia, aku adalah Tuhan yang harus kalian sembah. Kalau kalian tidak menyembahku, maka kalian akan aku musnahkan. Hahaha, sembahlah aku, sembahlah aku." Dia menyuruh semua orang menyembah dia karena mereka takut akan dibunuh oleh dia. Setiap hari dia ingin dilayani, disembah oleh semua orang. Dia sombong, dia adalah Tuhan yang patut untuk disembah. Padahal bukan. Allah mengutus seorang nabi, seorang rasul pada zaman raja yang sombong itu, yaitu Raja Fir'aun. Nama nabinya adalah Nabi Musa alaihi salam. Ditemani juga oleh saudaranya Musa beserta saudaranya datang ke istana Raja Fir'aun. Fir'aun kaget ketika Nabi Musa datang dan Nabi Musa berkata, "Wahai Fir'aun, tidak ada Tuhan selain Allah, maka bertaubatlah." Aku adalah Tuhan, tiada Tuhan selain aku. Allah, siapa itu Allah? Aku adalah Tuhan. Allah adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan siang dan malam, yang menerbitkan dan menenggelamkan matahari. Kalau kau benar bahwa Allah adalah Tuhan, buktikan kepadaku. Aku adalah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan kepadamu dan kepada semua orang yang patut disembah oleh Allah. Buktikan kepada kami kalau kau adalah seorang nabi. Buktikan. Kemudian adik-adik, atas izin Allah, Nabi Musa membawa tongkat. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam jubah beliau. Ketika dikeluarkan, tangan beliau memancarkan sinar yang sangat terang seperti matahari. Semua menjadi silau karenanya. Semua menutup mata dan penyihir itu berkata, "Itu hanya sihir. Mana penyihir? Semua kumpul." Kemudian Raja Fir'aun memanggil para penyihir hebatnya keluar dan mengeluarkan sihirnya. "Itu hanya sihir, sekarang tandingi sihir." Adik-adik, para penyihir Raja Fir'aun itu kemudian mengeluarkan tali temali yang mereka bawa dan mengucapkan mantra, "Aku akan mengalahkanmu Musa." Hop! Dilemparlah talinya. Talinya berubah menjadi apa? Ya, talinya berubah menjadi ular. Ular, di mana ular itu yang sangat gadis. Bagaimana suara ular? Nabi Musa melihat tali-tali itu berubah menjadi ular. Dengan sihir-sihir para penyihir itu, beliau tidak takut karena tongkat yang beliau pegang kemudian dengan izin Allah beliau lempar dan tongkat beliau menjadi ular yang jauh sangat besar dari ular-ular para penyihir itu. Ular Nabi besar kemudian melahap semua ular-ular kecil itu. Setelah ular besar itu melahap semua ular kecil dan penyihir Fir'aun, ular besar itu berubah kembali menjadi sebuah
itu, para penyihir Fir'aun membela Fir'aun, kemudian mereka terkagum-kagum. Melihat itu, para penyihir yang mulanya membela Fir'aun dan mereka sekarang menyatakan masuk dalam agama Nabi Musa, menyembah Allah Tuhannya Nabi Musa. Wahai Musa, kami akan ikut menyembah Tuhan. Kami beriman kepada Tuhan Nabi Musa, bukan Fir'aun. Fir'aun mendengar para penyihir itu beralih masuk ke dalam agamanya Nabi Musa itu, lalu menyembah Allah Tuhan Nabi Musa. Fir'aun kemudian marah dan menghukum semua penyihir-penyihir. Nah, setelah hari itu, setelah kekalahan Fir'aun dengan mukjizat tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular besar tadi, setelah kekalahan besar itu, Fir'aun semakin memusuhi Musa dan para pengikutnya. Nabi Musa, Nabi Harun kemudian memutuskan untuk hijrah, pergi dari kota itu, yang sekarang kota itu yang namanya Mesir, pergi meninggalkan kotanya Fir'aun untuk melarikan diri, untuk melindungi para pengikutnya, untuk melindungi orang-orang yang beriman. Fir'aun mengetahui dan mendengar kabar bahwa Nabi Musa dan Nabi Harun serta para pengikutnya pergi. Dia kemudian memanggil para pengawalnya untuk menyiapkan pasukannya dan mengejar Nabi Musa. Dia menyediakan pasukan berkuda. Prajurit, siapkan pasukan berkuda. Kita akan mengejar Nabi Musa dan mengikutnya. Siapa? Siapa Dinda? Dikejar pakai kuda nih. Nabi Musa yang sudah pergi duluan dikejar oleh pasukan Fir'aun. Sesampainya di tepian laut yang sangat luas, Nabi Musa dan para pengikutnya hampir terkejar oleh pasukan Fir'aun. Kemudian para pengikut Nabi Musa berkata, "Lihat, pasukan Fir'aun sudah dekat, kita terkejar. Bagaimana ini Musa? Bagaimana Musa? Iya, bagaimana kita ini?" Nabi Musa yang beriman kepada Allah berkata, "Tenang saja, kita tidak akan terkejar. Allah bersama kita." Dengan izin Allah, tongkat Nabi Musa yang diberi mukjizat oleh Allah tadi, dengan izin Allah berubah menjadi ular tadi, kemudian atas izin Allah pula tongkat itu dipukulkan Nabi Musa ke tepian laut yang luas itu. Kemudian laut yang luas dan dalam itu seketika atas izin Allah terbelah dan terbukalah sebuah jalan memotong laut yang sangat besar itu adik-adik. Kemudian Nabi Musa dan para pengikutnya berjalan menyeberangi jalan yang ada di tengah laut itu untuk menyelamatkan diri dari pasukan Raja Fir'aun itu. Ketika mereka bebas, ketika mereka sudah jauh, ketika mereka sudah menyeberangi lautan itu, Fir'aun mengejar. Kejar semuanya. Semuanya mengejar, dan ketika Nabi Musa sudah lewat di laut, kemudian Fir'aun dengan pasukannya itu yang sombong itu berada di tengah laut. Nabi Musa kembali memukulkan tongkatnya ke tepian laut. Atas izin Allah, laut yang tadinya terbelah kemudian tertutup kembali dan menenggelamkan pasukan Fir'aun yang sombong itu dengan sangat mudah. Fir'aun serta pasukannya tenggelam dalam laut, mati dalam keadaan kekafiran. Nah, adik-adik, Nabi Musa dan pengikutnya dengan iman kepada Allah diselamatkan oleh Allah dan beriman kepada Allah dan memberikan mukjizat kepada beliau. Karena iman itu pula beliau selamat, dan raja yang mengaku dia adalah Tuhan dan mengaku dia itu hebat ternyata tidak ada apa-apanya dan mati dalam kesombongan. Itu tadi cerita tentang
Nabi Musa dan Fir'aun, cerita yang dikisahkan Allah, cerita nyata yang diambil dari Al-Quran supaya kita mengetahui dan bisa mengambil hikmah dari pelajaran di sana. Nah, dari cerita itu, adik-adik, apa yang bisa kita simpulkan? Salah satunya yang pertama, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Fir'aun yang mengaku-ngaku Tuhan itu tidak ada apa-apanya sebanding kekuasaan Allah. Jadi tidak boleh sombong karena kesombongan itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa dirinya hebat, merasa mempunyai harta yang banyak dan merasa kekuatannya kuat dan merasa dirinya banyak persenjataannya lengkap. Dia merasa tidak bisa menguasai semua orang. Dia merasa dia sudah hebat. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak boleh sombong. Dan Nabi Musa beserta pengikutnya yang beriman kepada Allah diselamatkan oleh Allah. Jadi jangan takut adik-adik, walaupun ada orang yang sombong, ada yang keji, yang jahil, yang nakal, yang menindas, yang zalim kepada kita, namun selagi kita masih beriman kepada Allah, Allah masih bersama kita. Jadi tidak boleh sombong, betul? Setuju? Hebat, tidak boleh sombong dan selalu beriman kepada Allah. Itu cerita dari Khairah hari ini. Sampai kita bertemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Sekian dari kakak, lebih dan kurangnya kakak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi